Bagaimanakah kita sebagai umat awam dapat mengendalikan diri di tengah-tengah keseharian kita yang menghadapi berbagai masalah, baik masalah dalam keluarga maupun lingkungan sekitar dan lingkungan kerja. Ketika kita menghadapi gesekan-gesekan, bagaimana caranya agar kita tidak emosional, tetap sabar, tetap sehat jasmani dan batin? Pepatah Tiongkok mengatakan, usia muda memupuk berkah, usia pertengahan bersumbangsi untuk masyarakat, menciptakan berkah untuk orang banyak, usia lanjut menikmati berkah. Saat kita masih muda, hendaknya kita menabung kebajikan setiap hari. Dan ketika usia pertengahan, kita mengembangkan kebajikan kita untuk masyarakat dengan skala yang lebih luas. Misalnya, baksos, donor darah, ikut serta mendirikan yayasan pendidikan atau sekolah Buddhis dan lain sebagainya. Sehingga pada saat usia lanjut, kita dapat menikmati berkah dari tabungan kebajikan yang telah kita lakukan. Dalam Dhammapada Panditawaga, syair 81 dikatakan, hendaknya seseorang seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh badai ombak yang menerjang. Demikian pula, seseorang haruslah tetap tegar dan tenang dalam menghadapi fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Kita semua sebagai umat Buddha yang yakin dan percaya akan hukum karma, hendaknya menyadari bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita, seharusnya tidak kita sikapi secara berlebihan. Ketika kita mendapatkan keberuntungan, bolehlah kita berbahagia, tetapi tidak berlebihan, apalagi sampai akhirnya menjadi serakah. Karena kita semua tentu masih memiliki kilesa, atau kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Hidup itu seperti kopi, akan terasa pahit jika Anda tidak tahu cara menikmatinya. Pernahkah kita merenungkan bahwa pikiran kita bagaikan bubuk kopi yang membuat keruh air? Setiap hari pikiran kita dikeruhkan oleh berbagai permasalahan yang kita alami. Kopi yang telah diaduk kemudian kita diamkan sampai bubuk kopi mengendap di dasar permukaan gelas. Maka kopi siap untuk dinikmati dan membuat kita bersemangat. Demikian pula halnya dengan pikiran yang kita tenangkan kembali dengan meditasi, mengendapkan kekotoran batin sehingga kita menjadi tenang dan bersemangat kembali. Minimal setiap malam sebelum tidur, kita menenangkan pikiran kita, merenungi apa yang telah terjadi dalam keseharian kita. Sang Buddha mengatakan bahwa di kehidupan ini, kita tidak akan dapat menghindari 8 kondisi dunia, yaitu corak kemajuan dan corak kemunduran, yaitu keuntungan dan kerugian, kedudukan dan keruntuhan, pujian dan celaan, dan suka dan duka. Hidup ini dinamis, seperti roda yang berputar, penuh dengan perubahan. Suatu saat bisa beruntung, lain saat bisa rugi. Suatu saat bisa memiliki kedudukan, tapi lain waktu juga bisa jatuh. Pujian dan celaan tak jarang kita alami. Ketika celaan datang, hendaknya kita introspeksi atau mawas diri, karena kita tidak selamanya benar. Terkadang kita juga bisa lalai. Orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan kita adalah pengawas kita yang baik, dengan mencela atau mengkritik. Berterima kasihlah kepada mereka, karena telah memberi kita kesempatan untuk introspeksi diri dan melatih kesabaran. Suka dan duka pun datang silih berganti. Intisari ajaran dasar agama Buddha yaitu
4 kesenyataan mulia, yaitu duka. Sumber duka, berakhirnya duka, dan jalan menuju berakhirnya duka. Hidup ini adalah duka, berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicintai. Sumber duka adalah tanha atau nafsu keinginan. Kita umat awam wajar memiliki nafsu keinginan, namun hendaknya kita berusaha untuk menekan keinginan-keinginan kita dan terus belajar untuk menerima jika keinginan-keinginan kita itu tidak tercapai. Dapatkah kita mengakhiri duka? Selama kita masih bertumimba lahir, duka atau penderitaan pasti akan selalu ada. Tetapi setidaknya kita berfokus pada saat ini dengan menerima apapun yang terjadi pada diri kita, sambil terus memperbaiki diri. Jalan menuju lenyapnya duka adalah dengan mempraktikkan 8 jalan kebenaran, yaitu 1. Yang harus kita benahi terlebih dahulu dari 8 jalan kebenaran adalah pengertian benar, terkait dengan 4 kebenaran mulia, 3 corak umum, hukum sebab musabab yang saling bergantungan dan hukum karma. 2. Pikiran benar. Pikiran benar terkait dengan pikiran yang bebas dari nafsu keduniawian. Setidaknya kurangilah nafsu-nafsu keinginan kita. Pikiran benar adalah pikiran yang bebas dari kebencian, bebas dari kekejaman, bebas dari dendam. Maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. 3. Ucapan benar adalah ucapan yang mengandung kebenaran, beralasan yang tepat, bertujuan baik, tidak mengadu domba, tidak merendahkan orang lain, dan tepat waktu. 4. Perbuatan benar. Perbuatan benar adalah minimal menjalankan Pancasila Buddhis. 5. Penghidupan benar terkait dengan bagaimana kita bermata pencaharian dengan menghindari 5 macam perdagangan, yaitu perdagangan makhluk hidup, senjata, racun, daging, dan alkohol, menghindari penipuan, ketidaksetiaan, peramalan, berbuat curang, dan praktik lintah darat. 6. Daya upaya benar, yaitu dengan mencegah munculnya kejahatan, berusaha menghilangkan kejahatan yang sudah ada, berusaha memunculkan kebaikan yang belum ada, dan berusaha mengembangkan kebaikan yang sudah ada. 7. Perhatian benar. Perhatian benar meliputi badan jasmani, perasaan, dan batin. Dan 8. Konsentrasi benar. Konsentrasi benar adalah pemusatan pikiran pada objek yang tepat, sehingga batin pada keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan? 1. Menjaga kesadaran. Mata kita hanya ingin melihat yang indah-indah, telinga kita hanya ingin mendengar yang merdu-merdu, mulut kita hanya ingin makan makanan yang enak-enak. Tubuh kita hanya ingin merasakan sentuhan-sentuhan yang sensual. Pikiran kita hanya ingin memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Inilah kekotoran batin. Oleh karena itu, kesadaran harus tetap terjaga. Usaha terbaik dalam menjaga kesadaran adalah menerima dan menyadari keadaan batin tanpa membenarkan atau menyalahkan. Padamkan kegelisahan batin dengan melepas pengharapan. Tidak terlalu menuntut untuk sempurna dalam mencapai kedamaian batin. 2. Penyendirian. Penyendirian di sini bukan mengurung diri, melainkan berlatih meditasi.
merenungkan, dan melihat ke dalam diri. 3. Bimbingan. Sebagai umat awam, kita masih memerlukan bimbingan dari para biku. Sebagai perumah tangga, kita masih membutuhkan bimbingan dari pasangan hidup kita. Dan sebagai anak, kita masih membutuhkan bimbingan orang tua. Kita harus membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, dan mau mendengarkan bimbingan dari orang yang patut dan tepat. 4. Perenungan dan belajar. Perenungan yang hendaknya sering kita renungkan adalah: kita adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Perbuatan menentukan apakah seseorang itu hina atau mulia. Dengan perenungan demikian, maka kita akan menjadi orang yang sabar, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, dan terus belajar menjadi orang yang bijaksana. Ambillah hikmah dari apa yang kita alami, dan jadikanlah pembelajaran. Belajar memperdalam pengetahuan tentang Dhamma dengan datang ke wihara atau mendengarkan Dhamma melalui media sosial. 5. Cinta kasih dan persahabatan. Ketika kita mengembangkan metta, karuna dan mudita, maka kita akan menjadi manusia yang mempunyai rasa empati yang tinggi, kepedulian yang besar terhadap semua makhluk, tidak mudah menyakiti orang lain dengan ucapan maupun perbuatan, mudah untuk memaafkan segala kesalahan orang lain. Jadilah pulau bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu. Janganlah menyandarkan nasibmu kepada makhluk lain. Peganglah teguh Dhamma sebagai pelindungmu. Kemarin adalah mimpi, hari esok cuma lamunan. Tetapi hari ini yang dijalani dengan baik, membuat setiap hari kemarin menjadi mimpi indah. Dan setiap hari esok adalah visi harapan dan keringanan. Karenanya, jalanilah hari ini dengan baik. Fokus saat ini, berbuat semaksimal mungkin yang kita bisa, tidak menyia-nyiakan waktu, tidak bermalas-malasan, tidak selalu mengumbar kesenangan duniawi, tidak mengumbar keserakahan dan lain-lain. Kita harus senantiasa menjaga kesadaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.